Tuhan ciptain kita seperti ini, menurut Tuhan itu baik. Menurut Tuhan kita indah, katakan saya indah di mata Tuhan. Kenapa manusia bisa merasa gak sempurna? Kenapa manusia seringkali merasa saya gak cantik? Saya kasih contoh saya aja. Kenapa saya merasa saya tidak cantik? Kenapa orang banyak ke Korea, bahkan katanya wanita Korea banyak yang gak asli mukanya? Why? Karena mereka punya standar ukuran dunia bahwa cantik tuh harus mancung. Padahal menurut Tuhan, kita gak bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita bahkan, we don't know how to love ourselves. Kita gak tahu bagaimana mengasihi diri sendiri. Lalu ukuran apa yang kita mau pakai buat mengasihi orang lain? Ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia mengasihi dirinya, tapi dia tidak mengasihi orang lain. Dia begitu egois. Cuma mentingin enaknya dia sendiri. Engkau alasan kami hidup, Tuhan. Kasih-Mu lah yang membuat kami bisa berdiri hari ini. Kasih dan kemurahan-Mu yang membuat kami diampuni, diterima, dikasihi, dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari umat Tuhan katakan terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Aku diampuni. Aku dikasihi. Aku dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu ditaburkan, biar kiranya Engkau boleh mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Firman-Mu yang menyucikan, firman-Mu yang memerdekakan cara pikir kami yang salah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memulihkan hati kami, memporak-porandakan kami luar dan dalam supaya kami sungguh-sungguh ngerti firman-Mu dan boleh menghidupinya dalam hidup kami. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hamba-Mu butuh Engkau ya Tuhan. Urapi dan mampukanlah. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyapa juga jemaat yang online live saat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Hari ini saya akan bicara tentang the enemy of love. Nanti di ibadah ketiga saya akan sambung, ada terlalu panjang mengupas tentang musuh kasih. Saya akan bahas jadi part 1 and part 2. Part 1 saya akan bicara di ibadah jam 9, nanti jam 1 saya akan lanjutkan part 2. The enemy of love, musuh kasih. Apa sih yang bikin kita tuh sulit banget mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu Allah sendiri. Sumber kasih adalah Allah. Dan tanda orang yang mengenal Allah adalah mereka hidup mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 10. Sekali lagi, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi luar biasa, tanda orang itu mengenal Allah dan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah kita mampu mengasihi sesama. Kita hidup dalam kasih. Bicara kasih begitu mudah, tapi pada prakteknya sangatlah susah. Apa yang membuat kita sulit mengasihi? Mari kita bahas pagi hari ini. Yang pertama, saya akan hanya bahas ini saja. Musuh kasih adalah kebencian dan kepahitan. Kalau kita menyimpan kebencian dan kepahitan, kita nggak akan punya kasih. Meskipun kita tampak luar, wajahnya kayak malaikat.
ke gereja rajin. Ayat firman banyak. Tapi kelakuan munafik. Kenapa? Karena kita hanya tampak baik di depan orang. Tapi sebenarnya kita tidak mengasihi mereka. Saya pagi ini akan bahas 2 poin saja. Kenapa kita sulit mengasihi? Yang pertama, self-hate. Kita tidak suka sama diri kita sendiri. Yang kedua, hate others. Jadi kita membenci orang lain. Saya akan bahas dulu tentang self-hate. Galatia 5 ayat 14 berkata begini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan jelas, ukuran kita mengasihi sesama adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Katakan amin. Berarti Tuhan mau kita mengasihi diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Apa bedanya Bu Heni? Self-love sama selfish. Ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia mengasihi dirinya, tapi dia tidak mengasihi orang lain. Dia begitu egois. Cuma mentingin enaknya dia sendiri. Selfish. Kemudian ada lagi self-worship. Ada orang yang begitu mencintai dirinya sendiri. Sampai dia tuh seperti memuja dirinya sendiri. Ada kan? Orang-orang yang paling suka selfie. Isi Instagramnya foto selfie semua. Meja kerjanya foto dia semua. Dengan gaya tangan di dagu. Putar dikit. Love. Macam-macam. Foto dia berbagai gaya. Rumahnya udah kayak museum. Foto dia semua. Pemujaan diri sendiri. Dia merasa begitu ganteng. Begitu berwibawa, begitu cantik, mempesona. Dia memuja dirinya sendiri. Hati-hati loh. Selfish sama self-worship is the enemy of loving others. Kita gak akan bisa punya kasih buat orang lain kalau kita terlalu egois dan memuja diri sendiri. Ukuran mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri adalah seperti ini. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 12. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ukuran kita mengasihi orang lain sebenarnya standarnya gini. Kalau kita gak suka dijahatin, kita gak boleh jahatin orang. Kalau kita gak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Jadi ukuran kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri adalah seperti itu. Jangan lakukan pada orang yang kamu sendiri gak mau diperlakukan seperti itu. Ada di sini yang suka direndahkan? Kalau Anda tidak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Belajar mengasihi sesama itu mudah sebenarnya. Kalau kita pikirkan, Yesus sudah ajarkan begitu sederhana dalam Matius 7:12. Anda nggak suka dipukul, jangan pukul orang lain. Anda nggak suka ditipu, jangan nipu orang lain. Anda nggak suka suamimu diganggu orang, Anda jangan ganggu suami orang lain. Sederhana bukan? Nah, kita bahas lagi self-hate. Kita nggak bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita bahkan we don't know how to love ourselves. Kita nggak tahu bagaimana mengasihi diri sendiri. Lalu ukuran apa yang kita mau pakai buat mengasihi orang lain? Itu yang masuk firman Tuhan. Nah, ada orang-orang yang mereka tuh nggak peduli sama dirinya. Nggak ngurus diri. Nggak suka sama dirinya sendiri. Marah sama dirinya sendiri, kecewa pada kenyataan dirinya. Ini self-hate. Ada di sini yang begitu? Tidak perlu angkat tangan. Beberapa penyebab orang kenapa self-hate, membenci dirinya. Yang pertama, bentuk wajah dan tubuh yang tidak ideal. Ada orang-orang yang lahir menurut mereka tidak cantik atau tidak ganteng. Ada orang-orang yang terlahir menurut mereka tidak sempurna. Misalnya hidungnya kekecilan, matanya kesipitan, rambutnya terlalu keriting, kulitnya terlalu gelap. Tapi bukankah ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan selalu berkata semuanya itu baik. Amen.
Siapa yang ciptain kita? Tuhan. Kalau Tuhan ciptain kita seperti ini, menurut Tuhan itu baik. Menurut Tuhan kita indah. Katakan saya indah di mata Tuhan. Kenapa manusia bisa merasa gak sempurna? Kenapa manusia seringkali merasa saya gak cantik? Saya kasih contoh saya aja. Kenapa saya merasa saya tidak cantik? Terima kasih buat yang sering komen, Bu Heni cantik sekali. Puji Tuhan yang make upin saya pinter. Tapi sejujurnya saya merasa saya tidak cantik. Kenapa? Karena hidung saya tidak mancung. Makanya ada gambar di sini. Ada terang-terang di sini. Honestly, kenapa saya merasa tidak mancung? Karena ada wanita lain yang hidungnya mancung. Kenapa orang banyak ke Korea, bahkan katanya wanita Korea banyak yang gak asli mukanya. Why? Karena mereka punya standar ukuran dunia bahwa cantik tuh harus mancung. Padahal menurut Tuhan, Heni hidung kamu mungil imut-imut lagi awet muda. Kalau ketabok gak patah. Saya pernah waktu kecil main karet, tau karet gak? Yang gitu-gitu. Saya pakai botol minum yang pakai tali waktu kecil. Waktu lagi lompat-lompat gitu, botol minumnya kepukul ke muka saya, geleduk. Itu hidung sakit banget tuh gue bilangin. Kalau mancung tuh patah pasti. Kemudian, saya nggak suka warna kulit saya lahir itu sebenarnya kuning langsat. Tapi karena kalau berjemur, mudah sekali gosong. Tahun 2022, suami saya menggosongkan saya 4 kali karena membawa tur ke Israel. Summer kita pergi ke Turki, Israel, pulang-pulang kita berdoa, gosong. Dia sih cowok, pusing apa? Saya langsung taucoan satu muka. Ini kalau bedak, kalau dihapus, Anda akan lihat pipi saya penuh dengan freckles. Saya ini kan istri yang sangat ngirit. Nggak ada perawatan gimana gitu kan. Jadi saya menderita sekali dengan kulit wajah seperti itu. Nah, perempuan kadang-kadang nggak suka sama dirinya karena lihat kekurangannya. Saya punya teman-teman bahkan tim Asyar nih, langsing, tapi selalu bilang, aku udah gendut Ci. Aduh, pengen gue gigit. Gak usah nyebut gendut-gendut. Karena gini, kita selalu pakai ukuran dunia. Kita nggak pakai kacamata Allah. Dia menciptakan kita sempurna, katakan saya sempurna. Kita nggak bisa terima diri kita, ada yang merasa kependekan. Sampai minum obat peninggi badan. Bahkan nyari sepatu yang tebel banget. Ada yang sampai tiap gajian, gajinya 1,5 juta. Dia lurusin rambut 1 juta. Dia hajar tiap bulan. Banyak orang yang gak suka dengan bagaimana mereka dilahirkan. Makanya mereka membenci diri mereka sendiri. Waktu saya sekolah di Hillsong Bible College, guru saya bilang gini, yuk semua siswa ambil kertas, tulis di sisi depan semua yang kamu tidak suka tentang dirimu sendiri. Di balik belakangnya tulis yang kamu paling suka tentang diri kamu, kelebihan kamu. Kita nulis, tahu nggak? Nulis yang nggak suka tuh cepet banget, banyak lagi. Begitu dibalik, apa bagusnya gua? Susah banget nulis hal yang positif tentang diri sendiri. Kecuali yang self worship ya. Wah, langsung banyak banget pasti dia nulisnya. Gua ganteng, gua ganteng, gua ganteng, gua ganteng. Tapi really, orang seringkali negatif tentang dirinya sendiri. Satu kali dibuat sebuah film. Saya nonton, wanita-wanita duduk di sebuah kursi, lalu ada layar. Di belakang layar itu seorang pelukis wajah. Pelukis ini nggak tahu wajah orang di balik layar itu seperti apa. Tapi si perempuan ini yang duduk di situ harus menjelaskan sama si pelukis wajahnya seperti apa. Pernah lihat film itu? Lalu dia mulai cerita, oke, my nose is like this, my eyes is like this. Begitu selesai dilukis, tahu nggak? Ada sekitar 10 atau lebih perempuan yang menyebutkan ciri-ciri fisiknya dan dilukis oleh pelukis ini. Yang terjadi apa? Semua hasil lukisannya menggambarkan kenyataan yang lebih buruk dari aslinya. Padahal mereka cantik, tapi mereka merasa tidak cantik. Berapa banyak yang ngalamin seperti itu, merasa nggak cantik. Merasa kurang langsing,
merasa kurang putih? The fact is, pemutih laku karena ini. Karena rata-rata perempuan di Indonesia tidak merasa putih. Tidak merasa cantik karena kulitnya nggak putih. Kulit putih menjadi ukuran. Satu kali teman saya sama-sama sekolah Alkitab. Sekarang dia jadi gembala di salah satu gereja juga. Dia ngomong gini, dia di khotbah di mimbar. Orangnya kecil. Dia bilang gini, perempuan itu bisa dilihat hatinya dari warna kulitnya. Kalau kulitnya putih, hatinya bersih. Dia pasti baik hati. Tapi kalau kulitnya hitam, pasti hatinya hitam. Gua langsung berdiri. Maksud lo? Gitu dong. Mentang-mentang istrinya putih. Kita gak boleh diskriminatif gitu. Karena orang selalu memandang kulit warna gelap lebih rendah. Makanya terjadilah penjajahan terhadap bangsa Afrika. You know, Papua sangat kaya. Tetapi bangsa-bangsa luar hanya mau hasil buminya yang ada di Papua. You know what statement they made? Mereka bilang apa? Mereka bilang gini, we want the land, we don't want the people. Karena rakyat Papua sangat-sangat terbelakang. Mereka tinggal benar-benar seperti Tarzan. Kalau Anda ketemu mereka yang baru keluar dari kampung primitif, wow, matanya tuh kayak liar gitu loh. Mereka bawa babi keluar dari hutan naik di mobil box gitu. Kami di belakangnya, matanya gede ngeliatin kita kayak, gitu. Pantesan aja cewek-cewek, wanita-wanita WTS yang sudah terjangkit HIV, dikirim ke Papua, dihajar semua. Papua itu tanah pembantaian, you know. HIV itu 1:1, ngeri gak? Anda pernah lihat sign di jalanan? Daerah wajib kondom, ada? Nggak ada selain Papua. Seksualitas sangat tinggi di sana. They are not educated well. Mereka nggak punya pendidikan yang baik. Mereka hidup liar. Masa perempuan WTS yang udah terjangkit HIV banyak di Papua? Why? They want the land. They don't want the people. Makanya saya kirim guru banyak-banyak ke Papua. Supaya anak Papua cerdas dan tidak terbelakang lagi. Kita akan lahirkan pemimpin-pemimpin yang akan memajukan tanah Papua. Supaya Indonesia cuma menyerap kekayaannya. Amen. Saya bersyukur banget Bapak Jokowi jadi presiden. Langsung beberapa usaha perusahaan dari luar yang hanya mengambil minyak emas di tanah Papua. Disuruh bagi share 51% buat Indonesia. Praise be to God. Amen. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar menerima kasih Allah. Dan kita bisa mengasihi orang lain. Kita gak boleh benci sama wajah kita dan bentuk tubuh kita. Mari belajar mengasihi diri sendiri. Syukuri apa yang Tuhan beri. It's okay that you're not too tall. You're cute. It's okay if you're not too slim. You eat a lot. Fair enough, isn't it? Ada orang yang mau makan enak tapi gak mau gemuk. Di mata Tuhan, semua yang Dia ciptakan adalah baik. Jangan pakai ukuran dunia, tapi dengar apa kata Allah. Kita harus bisa belajar menerima kekurangan kita dan mensyukuri kelebihan kita. You know everyone, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa kita punya kekurangan? Supaya kita tidak tinggi hati. Dan kita bisa belajar menghargai. Kita bisa menghargai orang lain karena kita punya kekurangan, betul? Sadarlah kita semua punya kekurangan sehebat apapun kamu. Supaya kita itu tidak tinggi hati dan kita bisa menghargai orang lain. Kita punya kelemahan supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita bukan Superman. Mari yang ada di onsite saat ini saya ingin saudara peluk dirimu sendiri. Do like this. Katakan I love you, I love me. Goyang-goyang dikit, I love me. Yeah, give a hug. Jangan. APKT lu deh. Mau sembuh gak?
You cannot love others if you cannot love yourself. Puji Tuhan, saya pulih. Saya pulih banget. Saya udah gak peduli orang bilang saya hitam. Saya gak peduli orang bilang saya pesek. Saya gak peduli orang bilang saya gendut. Saya dicintai Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat orang punya self-hate adalah kesalahan di masa lalu yang membuat dia gak bisa ngampuni dirinya sendiri. Pernah gak Anda salah ngomong, Anda kelepasan, atau Anda punya satu kesalahan yang kemudian ketika Anda mandi, itu tuh kayak menyerang di pikiran. Why did you say that? Kenapa lu ngomong gitu, Henny? Saya sering. Kadang-kadang kalau lagi khotbah gini, lagi on fire tuh suka gak kekontrol ya kan? Kadang-kadang suka salah ngomong. Saya pulang tuh tertuduh. Mandi tuh sambil, why did you say that? Kadang-kadang kita buat salah. Kita khilaf. Kita buat salah di masa lalu. Kita benci diri kita karena kesalahan itu. Kita harus belajar ngampuni diri sendiri. Seberapa buruk atau rusak pun masa lalu kita. Asalkan kita mau bertobat sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan pasti mengampuni kita. Karena Dia mengasihi kita. Amen. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu mengasihi kita bahkan ketika kita tuh masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dulu ada sebuah lagu yang keren banget. Kata-katanya gini. There is nothing you can do to make him love you more. Gak ada yang kamu bisa lakukan untuk membuat Tutul lebih sayang sama kamu. Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan selalu sayang kita. Sedosa apapun, sesalah apapun kita. Karena Dia telah mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Kalau kita punya pasangan yang gak bisa kita bikin salah, I'm telling you this, God loves you no matter how big your mistake. Tuhan tuh sayang sama kita, seberapapun parah masa lalu kita, seberapapun besar kesalahan kita. Tapi kuncinya ini, mari datang sama Dia, bertobat sungguh-sungguh, minta darahnya menyucikan kita, minta pengampunannya memulihkan kita. Karena gini, inisiatif untuk berdamai dengan manusia itu mulai dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, this is love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inisiatif untuk mencintai dan mengampuni dan berdamai dengan kita, itu dari Allah. Dia cinta kita bukan karena kita cinta Dia, tapi kita mampu mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Katakan amen. Pertama kali saya kenal Tuhan, perasaan mengerti saya dicintai itu, what a wonderful feeling. I was a very angry girl. Saya marah sama masa lalu saya. Salah satu penyebab self-hate selain daripada kesalahan di masa lalu adalah ini. Saya benci diri saya karena saya punya temperamen yang buruk. Kita benci diri kita karena kita sadar kita punya temperamen dan karakter yang buruk. Kita tahu orang gak suka sama kita karena temperamen kita. Tapi we cannot help it. You know, ada orang yang sadar sifat dia buruk nih. Tapi dia sampai putus asa sama dirinya sendiri karena susah banget untuk berubah. Beberapa penyebab orang itu punya karakter yang sangat keras, kasar, negatif, dan pemarah adalah karena cara dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Upbringing itu impacting, karena itu di dalam, orang gak lihat. Seorang anak yang besar di lingkungan keluarga yang toksik, selalu menerima perlakuan yang tidak baik, sexual abuse, physical abuse, verbal abuse, pasti secara pertumbuhannya tidak sehat. Jiwa, emosi, dan mentalnya pasti terganggu.
mungkin dia akan tumbuh jadi anak yang introvert, tertutup, pendiam, atau sebaliknya kasar, selalu melawan, berontak, pemarah. Ada juga yang selalu negatif sama siapa aja. Ada orang yang punya insecurity yang tinggi. Biasa kalau nikah selalu tanya sama suaminya, kamu cinta gak sih sama saya? Insecure. Nah, ketika dia tumbuh dan menyadari bahwa dirinya tidak disukai oleh teman-temannya, dia dijauhi, tahu gak? Dia makin tertolak, dia makin terluka. Jadi saya mau bilang gini, kita di gereja ini, kita gak boleh hanya gara-gara kita konflik sama teman sepelayanan, sama teman-teman sama-sama Kristen, kita langsung benci sama mereka, kita langsung gak mau pelayanan lagi, kita mau keluar dari gereja. Saya kasih tahu, orang menikah aja 20 tahun masih susah untuk saling mengerti. Karena dua karakter yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Menikah 20 tahun aja masih gak mudah. Bagaimana kita yang baru ketemu berapa bulan di ICI, kita melayani sama-sama, lalu kita expect semua orang menyenangkan kita. It's impossible. Makanya kalau ada temen tuh yang menurut Anda, aneh banget sih nih orang. Kok cara ngomongnya gitu sih, kok tingkahnya gini sih. Jangan ditolak. Karena tahu gak, orang tuh bisa sembuh karena hubungan. Orang tuh bisa gini, kenapa sih mulutnya kasar? Kenapa sih kelakuannya kayak gitu? Kita mesti ngerti bahwa dia pasti punya luka. Hubungan tuh menyembuhkan. Makanya Yesus datang buat kita. Karena Yesus mau menunjukkan sama dunia yang sakit ini, hey, I love you no matter what. Kasih Tuhan yang membuat kita tuh bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita yang merasa bahwa jiwa kita rusak. Karena mungkin kita besar dengan cara yang salah, kita toksik dan sebagainya. Dengar, Yeremia 18 ayat 4 berkata gini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bicara soal apa? Mungkin hari ini Anda melihat diri Anda tuh gak baik. Kuncinya apa? Datang sama sang penjunan. Dia penjunan, kita tanah liat. Amin. Kalau emang kita gak perfect, come back to him. Dia akan remold us. Dia akan memulihkan kita dan bentuk kita. Dia akan pakai kita di area yang kita pikir, enggak, gua gak baik. You know, amazing. Orang-orang yang pernah jadi drug addict dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang drug addict. Orang-orang yang pemabok dipakai Tuhan untuk menangin orang-orang pemabok. Kalau mereka mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan dan mengizinkan Tuhan remold mereka. Kita yang sadar kita butuh dipulihkan, harusnya kita terus menghampiri Tuhan. Karena saya percaya gini, hadiratnya dan kasihnya yang sanggup memulihkan kita. Anak-anak yang tumbuh kembangnya gak baik, mungkin karena besar tanpa orang tua seperti saya. Roh Kudus yang menjadi pembimbing dan penasehat terbaik. Yang akan menolong kita untuk pulih dalam cara pandang dan cara hidup. Bayangkan, saya ini upbringingnya gak bagus loh. Orang tua gak jadi teladan. Orang tua neglect, meninggalkan. Saya punya pemimpin yang tidak jadi teladan. Lalu saya punya orang-orang di sekitar saya yang toksik. Tapi bagaimana? Justru kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup saya adalah mendidik anak-anak muda dalam nilai-nilai karakter. Biasanya anak yang gak dibesarkan sama orang tuanya gak tahu sopan santun, gak tahu tata krama. Tapi justru Tuhan lewat Roh Kudus mengajar saya banyak hal. Sehingga hari ini saya bisa mengajar banyak orang. Jadi jangan putus asa sama dirimu. Kalau kamu merasa gini, iya ya kenapa sih gue terlalu cerewet? Coba diem nih mulut, heran. Dulu saya sangat pemarah. I was an angry girl. Saya kalau udah marah, saya marah tuh semuanya saya marahin.
Staf yang pernah ikut saya di awal-awal dan mengikuti saya sampai hari ini, mereka melihat perubahan yang sangat nyata. Udah denger ya? Mereka bilang, wah lu beruntung masuk sekarang. Lu kenal Ibu Heni dulu, abis lu. Kata mereka, Bu Heni, saya tertipu. Saya lihat Ibu Heni packagingnya kasar. Packagingnya galak. Ternyata setelah kerja sama ibu, kebalik sama bapak katanya gitu. Suami saya lebih tegas. Karena saya lebih ke relationship oriented. Saya kalau ketemu staff, saya nanya, how are you? Rumahnya bocor. Istrinya masih marah. Anaknya sakit apa? Jadi pembicaraan kami itu seputar itu, bukan itu kemarin saya suruh kamu targetnya begini udah sampai belum? Saya nggak peduli. Saya care sama hidup mereka dan saya percaya mereka akan lakukan yang terbaik. You know, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala satu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ingin gini, yuk kita yang butuh dipulihkan Tuhan. Minta rohnya memulihkan kita. Benar-benar harus rajin nyembah, masuk hadirat Tuhan. Nyembah Dia, tumpahkan isi hatimu sama Tuhan. Saya selalu ngomong sama Tuhan waktu saya nyembah. I need you Lord, saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. How could I live without you? Ada satu lagu kayak gitu, aduh keren banget lagunya. Saya suka banget lagu itu, karena saya selalu bilang sama Tuhan, I cannot live without you. Dan betapa hadiratnya, kasihnya, dan Roh Kudusnya memulihkan saya. Yang terakhir, musuh dari kasih adalah kebencian. Kebencian kepada orang lain. Tadi self-hate, yang terakhir hate others. Kebencian kepada sesama. Kita gak akan bisa mengasihi kalau kita gak mau mengampuni. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, ini bagus banget. Baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau kita bilang, I love you Lord, tapi kita benci sama orang, kita pendusta kata firman Tuhan. Tanda orang mengasihi Allah adalah mereka mampu mengasihi sesamanya. Kalau kita gak bisa mengasihi orang yang kelihatan, gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang kita gak bisa lihat. Anda mau lihat orang itu cinta Tuhan, dia cinta sama sesama. Dia sayang sama istrinya, dia hormat sama suaminya, dia sayang anak-anaknya. Amen. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan kebencian terhadap orang lain. Karena kalau kita punya semua itu, kita gak bisa menerima kasih Allah dalam hati kita. Dan impossible kita mengasihi sesama. Kita harus belajar jadi orang yang murah hati, mudah mengampuni. Bukankah dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12, Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang indah. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari baca ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bahkan 1 Yohanes 3 ayat 15. Mari baca sama-sama. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Tahu nggak, kalau kita benci sama orang, kita tuh punya satu goal dalam hati kita. I want him die, gitu. Coba tanya sama istri-istri yang sebel sama suaminya. Doainnya apa? Cepat mati apa gitu. Biasanya suami yang jahat malah umur panjang tuh. Mertua yang jahat malah umur panjang tuh. Benar apa enggak? Kenapa? Karena itu proses buat kita belajar mengasihi dia.
Saya mau kasih tahu rahasianya supaya Anda bisa memenangkan mertuamu yang jahat. Mau tahu? Kasih duit. Kasihi dia. Layani dia. Ajak makan enak terus. Biarpun dia komplain, tapi dalam hati dia, mantu gue baik juga loh, gitu. Saya kasih tahu, orang yang mulutnya itu selalu nyakitin orang lain. Firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa ada orang-orang yang mulutnya selalu nyakitin? Karena sebenarnya gini, tadi saya bilang, dia tuh benci sama dirinya sendiri sebenarnya. Dia gak puas, dia gak happy sama dirinya sendiri. Lalu dia rising up in bitterness. Tumbuh besar dalam kepahitan, dalam luka, dan dia gak mau ngampuni. Jadi tiap kali ngomong sama orang selalu nyakitin, ngerendahin, tajam. Nah, model yang gini jangan dijauhin, dikasihin. Kalau Anda punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Anda merasakan kasih Allah dalam hatimu. Anda lihat orang-orang yang jahat tuh Anda kasihan. Why dia begini? Kasihan, dia gak punya teman. Why dia begini? Dia menyakiti dirinya sendiri. Ada seorang mama sangat negatif. Anaknya untung baik-baik. Tapi anaknya semua terluka sama dia. Hati-hati. Kalau Anda suka melukai orang, melukai anak-anakmu, Anda sedang membangkitkan sebuah generasi sakit hati. Karena orang yang membenci orang lain pasti mengharapkan orang itu celaka. Ingat kejadian Habel dan Kain? Ketika Habel mempersembahkan korban dan Kain mempersembahkan korban kepada Allah, apa yang terjadi? Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan. Dan yang terjadi apa? Kain menjadi sangat marah dan Tuhan berkata gini, dalam Kejadian 4 ayat 6. Kalau kita marah, apa yang kita harus lakukan? Ini kata Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat, kalau ada orang yang bikin engkau marah, firman Tuhan berbuat baik sama dia. Ayat 7, ayat yang berikutnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iblis langsung bisikin kuping kita. Biarin, sumpahin dia mati. Ya, doain biar Tuhan yang balas. Sebenarnya itu kutuk. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Lihat. Dosa itu akan membuat kita melakukan yang jahat kepada orang. Tapi kasih akan membuat kita mau mengampuni orang lain. Tuhan udah bilang sama Kain, kenapa hati kamu panas? Bukan wajahmu akan berseri kalau kamu berbuat baik. Kalau ada orang yang jahat sama kita, lawan dengan kebaikan. Biar hati kita tetap damai sejahtera. Orang itu akhirnya akan kesel sendiri. Kenapa dia gak balas gua? Makanya saya bilang, orang mau jahat sama saya, percuma. Gak gua ladenin. Terserah lu mau bilang apa. Karena firman Tuhan saya pegang. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita gak punya pilihan kalau kita mau hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus ngambil keputusan. Mengasihi musuh. Berbuat baik sama orang yang membenci kita. Mudah gak? Gak mudah. Bisa gak? Bisa. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus terus belajar mengampuni dan mengasihi musuh. Orang-orang yang selalu nyakitin kita. Orang-orang yang menghina kita. Orang-orang yang selalu berencana jahat, menjatuhkan kita. Apa tandanya kita sudah bebas dari kebencian? Kita mampu mendoakan dan kita mampu berbuat baik kepada mereka. Saya akhiri. Yesus itu kalau ngajar tentang mengasihi musuh, berbuat baik pada orang yang membenci. Yesus tuh gak cuma ngomong doang. Tapi Yesus lakukan. Di atas kayu salib. Ketika Yesus disiksa, diludahi, dicambuk, ditombak.
ditelanjangi, dipermalukan, diludahi. Yesus tuh angkat sebuah doa yang sangat indah. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari pejamkan matamu. Kalau ada orang-orang yang mengasihi kamu, kasihi mereka lebih lagi. Tapi kalau ada orang-orang yang membenci kamu, menyakiti kamu, mari lakukan seperti yang Yesus lakukan. Berdoalah buat mereka. Katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin saat ini di hatimu, di pikiranmu muncul sebuah wajah dan beberapa nama. Yang engkau tahu orang ini jahat, menyakiti kamu, melukai kamu, mempermalukan kamu, menjatuhkan kamu. Come on, lakukan firman Tuhan. Doakan dia, katakan, Bapa, ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sebut namanya. Doa dalam hatimu kalau engkau gak mau orang-orang sekitarmu dengar. Doa. Orang yang mau dipulihkan, orang yang mau menerima kasih Allah, dia harus mampu mendoakan musuhnya. Nanti pulang, lakukan yang step kedua. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kita. Mulai kasihi suamimu. Lakukan yang terbaik buat dia.